halal atau barang haram. Itu yang diteliti. Jangan nyalain Allah aja. Gimana nyalain Allah? Allah itu nggak sayang sama aku sih. Doa terus gak dikabul-kabulkan. Padahal permasalahannya ada sesuatu dalam diri kamu. Sehingga itu Anda gak dikabulkan. Bukan salahnya Allah. Saya contoh. Masa disalahkan dokter? Dokter ini gak bener, ini gak pecos dokter ini. Loh, dokter ngasih resep sudah pas. Sesuai dengan keluhan jenengan, keluhan kita. Masalahnya dalam diri kita gak bisa menerima obat itu. Karena faktornya kamu sendiri. Doa sepanjang hari itu sampai maghrib, insya Allah dikabulkan. Jadi kalau kita punya masalah apa, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah anak, jari Pak lagi ngobrol tadi, pengen poligami, jari ini terus nggak dikabulkan, jari ini ngono kan, dungo sing tenan itu kan, ibu yang ngono, tenan ojo situ, gitu kan, wis menang-menangan gitu ya. Menang-menangan gitu kan. Itu kan Masya Allah. Jadi masalahnya sebenarnya adalah ada. Solusi itu sebenarnya itu ada. Tinggal kita gelem nggak marek dengan Allah. Gelem nggak marek dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini berkumpul di tempat yang mulia dan di majelis yang mulia. Dan majelis ilmu itu adalah Riyadul Jannah, tamani surga. Yaqulu Rasulullah alaihi salatu wasalam dari Anas bin Malik, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian itu melewati taman surga, farta'u, maka singgahlah. Qila ya Rasulullah, ditanya wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa sih taman surga? Qala, kata Nabi, khilaqudz dzikri, halaqah dzikir, halaqah ilmu. Jadi halaqah ilmu itu taman surga. Apalagi di Masjid Namiro ya. Jadi taman surga plus taman gitu ya. Taman surga plus taman ya, tambah mantep lah gitu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada yang membangunnya, dan semoga Allah memberikan barokah kepada semua panitia yang mengurusinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita ini saya bagi menjadi 4 poin nggih, karena harus 1 jam. Jadi tak bagi 6 poin atau 4 poin. Judulnya apa? Kajian kita ini. Judulnya apa? Agar doa kamu terkabulkan. Agar doa kamu terkabulkan. Ini saya bagi menjadi 4 poin nggih, 4 poin. Pertama, pentingnya kita berdoa. Pentingnya kita berdoa. 1. 2, beberapa contoh dari salaf. Doa-doa mereka itu langsung terkabulkan. Langsung Pak kabul, terkabulkan ya. Ini poin kedua. Poin ketiga, penyebab doa kita kenapa kok nggak dikabulkan? Ada apa dengan doa kita? Kenapa tidak dikabulkan?
kabulkan. Ini poin ketiga. Poin keempat baru sesuai dengan judul. Piye carane doa kita ini cepet atau piye carane doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 poin dalam kajian kita insyaallah. Jenengan apal 4 poin tadi berarti wis apal isi kajiannya. Kita kembali kepada poin pertama. Pentingnya doa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih orangnya yang enggak punya masalah? Siapa sih orangnya yang tidak punya masalah? Pasti punya masalah. Yang kaya ya duwe masalah. Wong enggak punya tambah masalah gitu ya. Jadi orang punya ilmu ya punya masalah, enggak punya ilmu ya pasti ada masalah. Jadi hidup ini pasti bermasalah. Dari Ibnu Hazm rahimahullah taala, man arada, siapa yang ingin alla yakuna masalah, sopo sing pengin orang duwe masalah, fakun majnuna, jadilah kamu orang gila. Orang gila itu orang di masalah, waman Pak. Gitu. Orang gila itu nggak punya masalah, aman. Nah kalau kita nggak pingin punya masalah, jadi ya orang gila. Nggak mungkin Pak ya, nggak mungkin. Berarti kita tetap orang berakal. Berarti kalau orang berakal berarti harus punya masalah. Nah terkadang masalah itu buntu, nggak bisa diselesaikan. Nah ketika buntu kemana larinya? Larinya kita punya Rob, kita punya Tuhan. Larinya ke Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mendatangkan masalah dan Allah juga yang mencabut masalah. Berapa banyak orang yang punya masalah terkait dengan keuangan, doa kepada Allah, selesai urusannya. Berapa banyak orang itu punya masalah dalam sakit yang dia derita bertahun-tahun, berobat tak kunjung sembuh, ya kan? Setelah dia berdoa kepada Allah, tuntas. Berapa banyak kita punya masalah terkait dengan anak kita, anak yang bandel, pol, ya kan? Dikandani orang gelem, yes. Dibawa kemana-mana ya orang waras, bandel pol. Orang tua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sembuh alhamdulillah, waras. Jadi makanya Ibnu Qayyim mengatakan apa? Daruriyatud doa, keharusan seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi keharusan kita mencari makan, mencari duit untuk makan dan untuk minum. Jadi kebutuhan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu di atas kebutuhan kita di dalam mencari makan dan minum. Siapa orangnya yang nggak butuh makan dan minum, Pak? Butuh kan? Butuh. Itu masih di bawahnya terkait dengan kita butuh daruriyah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Imam Ghazali membahasakan begini. Jenengan tahu ikan? Ikan kalau dilepas dari air, gimana keadaannya, Pak? Kelepek-kelepek kata nggih. Nah, kalau kita tidak hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, padha karo ikan dicabut dari air. Ya klepek-klepek. Nah, kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu di atas itu semuanya. Makanya jibiliyah dari Ibnu Qayyim Pak ya. Jibiliyah. Allah itu ngekei jibiliyah, ngekei fitrah kepada manusia. Bagaimana ketika dia punya masalah itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini poin pertama. Cukup nggih? Jangan banyak-banyak nanti. Poin kedua, saya akan sebutkan beberapa contoh kisah para salaf dulu, bagaimana doa-doa mereka itu dikabulkan. Saya buka di kitab Syiar li Imam Az-Zahabi, di biografi Abdullah ibnu Muhammad ibnu Sirin. Muhammad ibnu Sirin itu punya anak jenenge Abdullah. Abdullah bin Muhammad ibnu Sirin. Kebetulan Muhammad ibnu Sirin itu punya utang. Bapaknya itu punya utang. Ingat ya, jenenge siapa tadi? Nama siapa tadi? Abdullah bin Muhammad bin Sirin. Bapaknya Abdullah, namanya siapa? Muhammad ibnu Sirin. Itu punya utang. Punya utang, Pak. Namanya anak. Kalau dhamintu ala abi dainahu. Aku tanggung utangi bapakku. Yang jenenge anak, bapaknya duwe utang, ya tanggung. Kecuali anak durhaka ya. Bapaknya utang, anaknya mampu menanggungnya, jari anaknya, urusannya bapak lah, utang-utangmu lah, urusan-urusanku dewe. Ini jenenge anak kebarus ini kan. Ini enggak, ini jenenge anak bakti sama kedua orang tuanya. Terus lihat Pak. Qala li bil wafa'i, lihat. Qala li bil wafa'. Si bapak itu mendoakan kepadaku supaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan mengembalikan uang yang telah dia lunasi utangnya. Jadi orang tuanya Pak mendoakan dikembalikan duit dari utang tadi nggih. Masya Allah. Fada'ali bi khair. Orang tua pun mendoakan kebaikan kepada si anak tadi. Faqalla Abdullah anhu salasina alfa dirhamin. Si Abdullah itu, sang anak itu, nyauri utang berupa 30.000 dirham. 30.000 dirham. Kalau dihitung Indonesia Pak, sak dirham itu 4 gram emas lebih sedikit. 4 gram lebih sedikit. Gini 4 gram aja wis. 4 gram terus emas itu 24 karat berapa duitnya? Wis pokoke akeh nggih. Wis akeh pol wis iki. Banyak banget itu insyaallah. Lihat Masya Allah. Falamma mata Abdullah. Maka tatkala si anak ini meninggal Pak. Si anak ini meninggal. Maka apa yang terjadi? Uangnya Abdullah, si anak tadi itu dikeruskan Pak, dikeruskan. Warisannya Abdullah ini dikeruskan. Apa yang terjadi? Duit itu melebihi. Ya, lebih enak gini kan ya? Nggih, monggo. Jadi si anak ini ketika meninggal itu duit warisan itu dikeruskan Pak, dikeruskan itu melebihi uang gawe utang. Maka lihat Pak, doa sang bapak napa? Terkabulkan, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tuh bikin ini loh. Piye carane kalau ndonga iku langsung tembus langit gitu loh. Iki piye carane kan gitu kan. Nah, ini kita butuh belajar. Cerita kedua. Saya buka juga di kitab Syiar li Imam Az-Zahabi rahimatullah alaih. Kisah Ibrahim ibnu Adham. Kisah tentang Ibrahim ibnu Adham. Beliau ini pernah ziarah ke rumahnya Hasan Al-Ghazali. Beliau datang ziarah ke rumahnya Hasan
Al-Ghazali. Diling-iling ya. Siapa tadi yang ziarah? Imam Ibrahim bin Adham. Ke rumahnya siapa tadi? Ke rumahnya bapaknya Hasan, nggih. Ke rumahnya bapaknya Hasan Al-Ghazali. Maka Ibrahim ibnu Adham niku ngetuk pintu. Ngetuk pintu, jenenge tamu ya ngetuk pintu. Sang ayah mengatakan, wahai anakku, coba dilihat, itu siapa? Maka dia pun buka pintu, dibuka pintunya. Si anak itu nggak ngerti siapa tamunya itu. Dia pun kembali kepada ayahnya. Wahai ayahku, tamu itu saya nggak tahu siapa dia. Maka datanglah sang bapak untuk menyambut tamunya, lalu berpelukan. Sedang lihat, lalu berpelukan. Lihat setelah itu terjadi. Qala lahu abi, perhatikan. Sang bapak ini ngomong ke Ibrahim ibnu Adham. Apa katanya? Inna ibni balidun fit ta'allumi. Wahai Ibrahim ibnu Adham, iki anakku iki bodoh banget ketika belajar. Iku jenenge balid. Bodoh banget ketika belajar. Jadi bapak niku mau meminta doa kepada Ibrahim ibnu Adham berkaitan dengan anaknya, yang anaknya itu bodoh banget ketika belajar. Bodoh banget. Ya, ada kata kayak dia punya anak goblok pol gitu aja. Iki piye carane iso waras dari kebodohannya ini? Kata fad'ullaha ayyuhabbiba ilaihil ilma. Tolong doakan kepada Allah untuk anakku, supaya anakku itu seneng belajar dan digampangno untuk menimba ilmu, Pak. Terus apa yang terjadi? Wis, bar di doaan itu Masya Allah, anaknya jadi pinter. Bayangkan. Sekedar doanya Ibrahim ibnu Adham langsung tembus ke langit. Nah, kita itu pingin kayak gini loh. Gimana caranya agar doa-doa itu tembus ke langit? Itu gimana caranya? Ini yang kita akan bahas insya Allah. Kalau nggak ada cerita mana, Pak? Saya buka juga di kitab Syiar juga, Lidzahabi rahmatullah alaih. Tiga kisah aja, nggih. Kisah tentang Hammam ibnul Harith. Hammam ibnul Harith. Karena yad'u, dia itu berdoa begini. Allahumma ya Allah, puaskan aku dengan tidur sedikit. Puaskan aku dengan tidur sedikit. Beda dengan kita, Pak. Kalau turunnya berapa jam, Pak? 10 jam, 15 jam. Yang di mana? Istora turu wae. Niki bahkan niki justru beliau itu meminta kepada Allah turune itu sebentar tapi puas. Tapi puas. Terus apa yang terjadi? Fakana la yanamu illa hunayatan wa waqa'id. Diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidaklah dia kecuali tidur sebentar sekali. Sebentar, kalau bahasa Jawa ya, sebentar pol. Dalam posisi dia itu duduk. Dalam posisi dia itu duduk. Jadi njongok tidur dengan duduk, walaupun itu sebentar, niku wis puas. Langsung Pak diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kenapa dia berdoa begitu? Pengennya sisa waktu itu dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengennya sisa waktunya itu dipakai untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengennya. Jangan dibalik lah ya.
kita balik, ya Allah, bikin aku tidur banyak gitu ya. Banyak turu ya kan ya. Enggak begitu caranya. Karena kita ini hidup butuh bekal menuju ke akhirat kita. Kesimpulan daripada cerita ini, para ulama-ulama dulu itu kalau mengangkat ke langit berdoa itu Pak, itu langsung tembus dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tema ini kita pingin tahu gimana caranya sih doa-doa itu bisa tembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke poin ketiga. Poin ketiga. Sebab apa doa-doa kita ini kok nggak dikabulkan oleh Allah itu kenapa? Ada apa ini? Saya baca tulisan Ibnul Qayyim rahmatullah alaih dalam kitab Al-Jawabul Kafi. Ibnul Qayyim dalam kitab Jawabul Kafi menyebutkan ada dua sebab. Dan semua sebab itu kembalinya ke dua ini. Ada dua sebab yang menjadikan doa-doa kita itu gak tembus ke langit. Ada dua sebab. Sebab pertama, kata beliau, isi doanya Allah gak meridhoinya. Isi doanya Allah gak mencintainya. Lalu isi doanya nggak benar, Allah nggak suka. Bagaimana? Allah akan kabulkan. Di antara contohnya gini. Jenengan nggak punya apa-apa, nggak punya masalah sama orang Pak ya. Orang itu juga nggak pernah mendolimi jenengan. Terus jenengan berdoa, ya Allah, bikin dia buta. Loh, apa sebabnya Anda berdoa kepada Allah untuk dia supaya matanya buta? Sedangkan dia tidak pernah mendolimi kamu. Maka model doa semisal ini gak bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini kan doa jelek untuk manusia. Doa elek, doa jelek kepada manusia yang dia gak pernah berbuat jelek kepada kamu. Dia gak pernah mendolimi kamu. Maka model doa semisal ini gak bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham gak? Dengar orang ini. Jadi kalau doanya modele, kan kadang-kadang kita itu doain lagi nggak suka sama dia, nggak sukanya pun nggak ada alasan, nggak ada sebab. Tiba-tiba dia bilang, semoga semper, semoga kecelakaan, semoga ini jenengan nggak usah khawatir. Lagi doa macam apa ini? Ini doa nggak bakal tembus. Nggak bakal tembus Pak. Karena apa? Karena Allah tidak menyukai doa semisal ini. Bisa dipahami? Jadi kalau kita doa, ya doa yang Allah ridhoi. Doa yang Allah cintai. Doa yang Allah senangi. Semisal doa kebaikan. Doa kebaikan untuk kita, untuk orang lain. Ini bisa terkabulkan insyaAllah ta'ala. Yang kedua, ini kenapa doa kita itu kok nggak tembus? Ini karena ada penghalang. Ada penghalang yang menghalangi doa itu nggak bisa nyampe ke Allah Subhanahu wa taala. Ada penghalang. Penghalangnya apa? Kata Ibnu Qayyim, penghalangnya itu karena maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kita. Yang kedua, penghalangnya adalah kita terlalu berbuat yang sia-sia. Habis waktu kita di perkara yang sia-sia. Ora ono manfaati. Walaupun yang tidak ada manfaatnya itu, walaupun nggak mesti haram. Cuma perbuatan itu menghabiskan waktu, ora ono manfaati. Entek waktu kita di sini. Orang yang semisal kata Ibnu Qayyim, ketika dia berdoa kepada Allah, nggak tembus. Mohon maaf ini, main game itu kira-kira manfaatnya apa ya?
Main game itu kira-kira manfaatnya apa? Khawatirnya orang main game ini Pak, doa ora dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena habis waktunya di main game. Wong waktu lho kanggone taat kok entek kanggone main game lu piye? Hidup kita itu bukan untuk main game. Habis waktu kita di main game. Tapi hidup kita itu untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua sebab inilah yang menjadikan penghalang apa? Doa-doa kita itu nggak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratkan kayak obat, Pak. Jenengan beli obat itu dosisnya rendah. Penyakitin jenengan penyakit yang luar biasa wis. Dosisnya kita 1000 dosis. Jenengan beli obat mek 250 dosis. Kira-kira tembus apa ora? Enggak bakal tembus, Pak. Untuk nembus ke penyakit kita enggak bakal. Karena kita sudah di atas 1000. Jenengan beli dosis mek 250 ya ora tembus. Atau jenengan beli obat sing larang. Larang, Pak. Luar biasa. Jenengan minum obat wis deal, tapi obat tadi nggak bisa masuk di tubuh jenengan sebab di tubuh jenengan ada penghalang yang menghalangi obat tadi. Apakah obat itu bisa serius untuk menyembuhkan jenengan? Nggak bisa karena ada penghalang yang menghalanginya. Sama saja kita doa sama kepada Allah sampai nangis-nangis. Mengangkat tangan kita ke langit. Masya Allah kan. Tapi ada penghalang. Apa penghalangnya? Maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya percuma. Nggak bisa tembus. Contoh lagi. Penghalang doa makan barang haram. Makan barang haram ini penghalang. Doa-doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal ada seorang laki-laki di zaman Nabi, Pak. Dia itu as'afa, aghbaro. Dia itu rambutnya itu wis gak karo-karuan, Pak. Rambutnya itu gak rapi lah. Rambutnya berdebu. Ya mudu yada ila sama. Mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia mengatakan, ya Robbi, wahai Robku. Terus apa kata Rasulullah? Fa'anna yustajabulah. Bagaimana bisa dikabulkan? Itu doanya. Mat'amu haram, makanannya haram. Mashrabu haram, minumannya haram. Malbasu, pakaiannya haram. Wahuddiya bil haram. Dan dikasih makan dengan barang yang haram. Piye tembus? Ora iso tembus. Padahal terdapat pada seorang laki-laki ini apa? 4 hal yang bisa terkabulkan doanya. 4 hal yang itu salah 4 penyebab, 4 faktor dia bisa terkabulkan doanya. Contoh mengangkat tangan ke langit, manggil ya Robbi, insya Allah kami akan sebutkan semuanya itu. Itu 4 faktor, Pak. Seharusnya orang ini dikabulkan oleh Allah. Tapi satu penghalang yang menghalangi dia, nggak tembus ke langit. Nggak tembus ke langit. Nah, oleh karenanya teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang terhormat Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita berdoa kepada Allah, coba kita teliti dulu. Makanan kita itu haram apa halal? Minuman kita itu haram apa halal? Dan kita dikasih makan barang halal atau barang haram. Itu diteliti. Jangan nyalain Allah aja. Gimana nyalain Allah? Allah itu nggak sayang sama aku sih. Doa terus gak dikabul-kabulkan. Padahal permasalahannya ada sesuatu dalam diri kamu. Sehingga itu Anda gak dikabulkan. Bukan salahnya Allah. Salah contoh. Masa disalahkan dokter? Dokter ini nggak bener, ini nggak pecos dokter ini. Loh, dokter ngasih resep sudah pas, sesuai dengan keluhan jenengan, keluhan kita.
Masalahnya dalam diri kita nggak bisa menerima obat itu. Karena faktornya kamu sendiri. Masa disalah dokter? Ya orang lah. Gak bisa disalahkan. Jelas gak? Insyaallah. Jadi berapa tadi? Berapa tadi? Penyebabnya? 1. Doanya tadi apa? Allah nggak meridhoinya, nggih. Kedua, apa tadi? Maksiat, nggih, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghabiskan waktu pada perkara yang sia-sia. Yang ketiga apa? Makan barang haram, makan barang haram. Inilah yang harus diperhatikan oleh kita semuanya. Poin keempat. Poin keempat insyaallah setengah jam. 8:30 Pak nggih selesai nggih. Pak Parjo. Ini tema penting, barakallahu fikum, agar doa kita ini dikabulkan gimana caranya. Pertama yang harus diperhatikan pertama ini. Tapi ini pertama ini Pak harus poin ketiga harus diperhatikan. Kita ngopeni poin keempat, poin ketiga nggak kita perhatikan percuma. Kita ngopeni poin ketiga, nggak ngopeni poin keempat juga percuma. Poin ketiga dan keempat ini saling melengkapi. Agar doa kita itu langsung tembus ke langit. Satu, agar doa kita dikabulkan oleh Allah, satu, cari waktu-waktu yang mustajab. Kata Ibnu Qayyim ini yang sampaikan adalah ucapan Ibnu Qayyim, Pak ya, ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah alaih, adalah cari waktu yang mustajab. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah itu jangan sembarang waktu. Walaupun itu boleh aja. Tapi cari waktu yang pas. Kapan waktu yang pas? 1. Di sepertiga malam terakhir. Di sepertiga malam terakhir, Pak. Itu waktu mustajab. Kata Rasulullah SAW, yang zilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Allah itu turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir sambil mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, saya akan kabulkan. Itu yang ngomong Allah sendiri. Man yad'uni fa astajiba lahu. Siapa yang berdoa kepadaku, maka saya akan kabulkan. Saya akan kabulkan. Kita di malam hari, di pertengahan sepertiga malam terakhir, doa atau tidur? Seringnya tidur. Kalau yang doa-doa ya, seringnya tidur. Lah piye mau masalah kita selesai, wong kita sepertiga malam terakhir yang harusnya kita berdoa kepada Allah, kita tidur. Dan apalagi orang tua ya, mohon orang tua diperhatikan. Peran orang tua untuk anak-anaknya penting banget. Penting banget. Kayak Imam Bukhari itu lahir dalam keadaan buta. Imam Bukhari itu Pak, lahir dalam keadaan buta. Itu ibunya per setiap malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibuka kedua mata anaknya yang namanya Imam Bukhari. Imam Bukhari pengarang kitab Sahih Bukhari itu lahir dalam keadaan buta. Dan itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sang ibu itu meminta kepada Allah sepanjang malam, Pak. Tak pernah henti. Tak pernah henti.
Endingnya gimana endingnya? Terbuka kedua matanya. Ini peran ibu luar biasa. Peran ibu untuk anaknya luar biasa. Peran ibu untuk anaknya luar biasa. Apalagi dengan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa sisipkan doa-doa untuk anak-anak jenengan, untuk anak-anak kita. Jangan dihabiskan dengan tidur. Nasib anak-anak kita masa depannya itu gimana ini gitu kan? Dan ini peran ibu tuh luar biasa. Ini satu. Yang kedua, waktu yang mustajab adalah antara azan dan iqamah. Kata Rasulullah SAW, ma baina adzanaini doaun la yurad. Antara dua azan, azan dan iqamah, itu doa yang tidak akan ditolak. Yang itu ucapan Rasul itu. Antara azan dan iqamah, itu doa yang tidak akan ditolak. Kita pas selesai azan nggak sibuk doa, tapi sibuk main HP. Loh, tempat waktu yang pas kita itu memohon kepada Allah, malahan sibuk main HP. Lho piye? Nah coba lihat anak-anak muda kita ini, anak-anak muda kita ini. Kok nggak open blast loh, nggak open blast itu loh. Ketika mereka di masjid berdoa kepada Allah ya kan. Ini malah main HP, di rumah main HP, di masjid main HP, di kamar mandi main HP. HP-an wae. Dan ini masalah, Pak. Ini masalah. Kayaknya Allah itu kalah dengan HP. Ingatnya kita itu ke HP lebih tinggi ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Qayyim, Pak, ada 3 tempat. 3 tempat ini kalau Allah itu Anda lupakan, pertama kali ya, jikalau di 3 tempat ini kita lupa kepada Allah pertama kalinya, jangan harap setelahnya Anda akan ingat Allah. Dari Ibnu Qayyim. 1. Ketika mau tidur. Ketika mau tidur itu loh, kok iso yang diilingi lo HP, enggak Allah, Pak. Kenapa kok harus iling Allah? Loh sebentar lagi loh, roh kita itu berpisah dari kita. Gibron. Ketidur itu kan rohnya dicabut oleh Allah kan. Makanya kata Rasul, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Karena kita ketika tidur itu, nyawa itu terpisah dari kita. Loh anggapnya mati loh malah dolan HP. Kok gak iling Allah? Ayo kita nanya para lebih-lebihan anak muda yang main HP itu kan. Justru HP itu pengantar tidur malahan. Harusnya kan ya Allah iling cah. Iki jangan-jangan Allah ini gak kembalikan nyawa kita ini. Kok malah mainannya HP lu piye gitu kan. Ini 1, Pak. Yang kedua, ketika bangun tidur, harusnya ingat Allah. Kok bisa? Karena Anda atau kita dikembalikan roh kita itu kan sebuah nikmat kan? Sebuah nikmat. Allah kembalikan roh kita, itu kan nikmat. Malah ditakoni, "Ndi HP-ku?" Orang kok mau doa selesai bangun tidur dan zikir kepada Allah dan sholat. Enggak. Sing dideleki apa nih? HP. Dulu SMS. Loh, iki lho piye iki? Ketiga, Pak. Ketika sholat. Sholat itu kan waktu ini munajat tuh, Pak. Antara kita dengan Allah. Lah wis sholat lho saya diilingi HP wae. SMS apa yang mau aja? Saya diilingi HP ini toh. Dan selain Allah. Nah kalau di 3 tempat ini kita itu lupa kepada Allah. Jangan harap di tempat yang lain Anda akan ingat Allah. Wis, bener ini Pak. Dan itu hakon. Kita ini kayaknya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Baik, ketiga. Hari Jumat, Pak. Di hari Jumat ini itu ada waktu yang mustajab. Inna hadhil jum'ah. Sesungguhnya di hari Jumat itu ada apa? Lasa'atun. Itu ada waktu.
Man yuafiquha, siapa yang mencocoki waktu itu dalam keadaan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan kabulkan. Ini kan hari Jumat ini hari Jumat ini tadi. Ada waktu, yang waktu ini siapapun orangnya yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan ketika imam khutbah naik minbar sampai selesai. Sampai selesai sholat. Itu pendapatnya Abu Musa al-Asy'ari. Itu waktu mustajab. Waktu mustajab. Makanya ketika sholat Jumat itu, Pak, sholat Jumat itu lagi sholat, lagi sholat. Maka zikir sebelum sholat, maksudnya sebelum salam, itu banyak doa, itu mustajab waktunya itu. Sebelum salam, atau pas imam lagi duduk ya, selesai khutbah pertama duduk, itu waktu mustajab, jangan berdoa sebentar. Itu mustajab, Pak. Mustajab. Pendapat yang kedua, itu adalah Qubail asri. Qubail maghrib. Mau maghrib. Jadi mau maghrib, itu waktu mustajab. Kita angkate maghrib sibuk apa? Bal-balan. Sibuk apa? Jalan-jalan. Sibuk apa? Ya Allah, hilang waktu yang mustajab. Habis jalan-jalan untuk mainan, untuk apa? Pendapat ketiga, itu setelah asar sampai maghrib. Setelah asar sampai maghrib. Dan itu disyaratkan dia selesai sholat asar. Nunggu di masjid sampai maghrib. Nunggu di masjid. Karena lafadznya hadis, wa huwa yusolli. Sedangkan dia posisi sholat. Maksudnya apa sholat? Karena orang yang selesai sholat terus nunggu sholat setelahnya, itu dihukumi sholat. Nah, jenengan selesai sholat asar, kita nunggu di masjid, nunggu maghrib, itu dihukumi sholat. Pahalai podo karo sholat. Kita berdoa sepanjang hari itu sampai maghrib, insya Allah dikabulkan. Jadi kalau kita punya masalah apa, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah anak, jari Pak lagi ngobrol tadi, pengen poligami, jari ini terus nggak dikabulkan, jari ini ngono kan, dungo sing tenan itu kan, ibu yang ngono tenan, ojo situ, gitu kan, wis menang-menangan gitu ya. Menang-menangan gitu nggih. Itu kan Masya Allah. Jadi masalahnya sebenarnya adalah ada. Solusi itu sebenarnya itu ada. Tinggal kita gelem nggak marek nang Allah. Gelem nggak marek nang Allah. Solusi itu ada. Sekeras apapun seseorang bisa takluk dengan doa kita kok. Seganas apapun dia itu bisa kalah dengan doa kita kok. Sepenting dongane lho. Para nabi lu punya apa, Pak? Melawan musuh-musuhnya dengan doa. Coba jenengan ingat itu. Pada perang Badar, lawan berapa? Untuk memenangkan perang itu apa? Doa. Doa. Oh, kita punya Allah kok. Gitu loh. Punya Allah. Jelas ya? Taib. Cukup 3 aja. Contohnya, wailah ada 7 tempat waktu yang mustajab. Tapi kita nggak mungkin bahas, waktunya mepet. Kedua, agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah fokus di hati, Pak. Hati itu jangan lalai. Konekkan antara hati dengan doa kita, dengan lisan kita. Butuh konek. Makanya kata Rasulullah SAW, wa'alamu annallaha
la yaqbalu du'a abdin wa qalbuhu laghin. Ketahuilah Allah enggak bakal menerima doa hamba manakala hatinya itu lalai. Manakala hatinya itu lalai. Lapi, ya Allah, aku jauh rezeki ya Allah. Pikiran hati ini mikir HP. Loh, pikiran antara lisan dengan hati lo gak connect, Pak. Podo karo ini HP. HP ini iki larang, tapi gak ono pulsai, ya ora iso tembus. Butuh connect. Dan rata-rata kita kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu lisannya memang jaluk nang Allah, tapi hatinya tidak connect. Tidak ada keseriusan di hatinya, tidak ada kefokusan di dalam hatinya. Hatinya enggak khusyuk, enggak fokus. Podo karo kita sholat, Pak. Kita sholat Allahu Akbar. Kemana hati kita? Kemana-mana nggih? Kemana hati kita? Kemana-mana. Sampai rakaat lali. Rakaat piro iku mau ja? Sampai yang kita baca itu loh, Pak. Itu enggak lupa. Gimana wong hati enggak fokus? Jelas ya? Ketiga. Agar doa kita dikabulkan oleh Allah harus inkisarul qalbi wa tadhallulu ilaih. Hati itu saat berdoa, Pak, itu merendah, menghinakan, benar-benar dadi abdine Allah. Jadi benar-benar posisikan kita itu benar-benar mengabdi, benar-benar menghinakan diri, benar-benar menghambakan diri. Wong dhewe iki pengen njaluk nang Allah. Sing jenenge njaluk lho piye carane? Bener-bener ya koyok wong ngemis lho Pak, ngemis, menghinakan diri. Kalau sama Allah terpuji, tapi kalau sama Allah jangan. Jangan sampai kita menghinakan diri kepada makhluk, rendah Pak, jangan. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala itu justru sebuah ubudiyah, sebuah penghambaan yang terpuji. Kalau kita benar-benar koyok ngemis nang Allah. Benar-benar jual nang Allah, benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah kita begitu doanya, Pak? Enggak koyoke. Wis teko njaluk ngono wae. Wis njaluk ngono wae. Lah yo gak tembus lah model njaluk ngene, Pak. Jelas nggih? Baik. Kurang 15 menit. Kula tepat waktu insyaallah. Kalau delok jam terus loh. Soalnya mau diwanti-wanti sama takmir nih. Jos suwe Ustaz katanya. Jelas ya? Terus. Enggak ada yang ngantuk nih. Keberapa sekarang, Pak? Kelima atau ketujuh? Keempat nggih? Masya Allah. Apal Pak jenengan, Pak? Masya Allah apal ya. Keempat sekarang. Adalah alaha fid du'aihi wa mas'alatihi. Alaha itu benar-benar menunjukkan keseriusan. Allah itu benar-benar menunjukkan keseriusan. Mungkin diulang-ulang, keseriusan ditampakkan. Ibaratkan gini loh, kita itu sebagai anak minta ke orang tua. Pak, aku pengen nikah gitu kan. Jadi orang tua, ojo nikah sih. Kan? Jadi anak kan, gimana Anda serius minta nikah? Jenengan kan datang, terus apa jenenge mengulang-ulang, Pak, aku pengen bener Pak, gini. Kan begitu keseriusan. Jenengan sambil apa? Ngerepe nangis-nangis ya. Nangis-nangis, merendahkan itu kan biasa. Ya wis lah, monggo-monggo gini kan. Kan biasa kan gitu. Nah kalau main jenengan, Pak, aku minta jaluk kawin, Pak. Mek ngono tok modelnya habis piye? Apalagi Anda nggak layak untuk menikah. Gimana orang tak akan mau mengizini kalau model permintaanmu kayak begitu keadaannya kan gitu kan? Piye caranya kan? Makanya beradablah Anda meminta,
belajar adab gizi sebelum Anda meminta. Jelas ya? Terusnya, sebelum, ini yang kelima, sebelum Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bertobatlah dulu kepadanya. Tobat sih, baru njaluk. Kita loh membuat murkai Allah, membuat marahi Allah, ujuk-ujuk njaluk, pantas betul Mbak? Ya ora pantas lah. Kita tuh bikin marahnya Allah, bikin murkanya Allah, terus ujuk-ujuk njaluk, niku pantas betul? Mboten pantas. Contoh nih, kita sama orang tua ini, kita anak sing durhaka sama orang tua. Anak yang durhaka sama orang tua. Durhaka Pak. Terus kita suatu saat minta HP. Pak, minta HP nih Pak. Jari Bapak lo, apa nukono awakmu? Mendingan nukono kucing. Sampai ngono Pak ya. Mendingan nukono kucing daripada nukono awakmu. Saking muri-murine wong tua kepada anak. Sampai dibahasa ana ngoten Pak. Lah, piye adapi? Ya adapi ngene lah, Pak. Kula niku kata salah kali jenengan. Kula nyuwun sepuro sing kuatah lho. Ngono Pak, kan pantes baru wong tuane ya wis nak tak sepuro kan. Baru, Pak, aku lu pengen HP lho kan. Gak enak kaya ngono iku. Ini orang jaluk sepuro, orang jaluk opo, langsung jaluk apa yang dia tuju. Ya, itu jenenge ora beradab ya ngono iku. Dan kita rata-rata nggak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gewe murkai Allah, gewe marani Allah, bikin marahnya Allah, bikin murkanya Allah, tapi jaluk terus wae. Nggak pernah tobat. Nggak pantas teman-teman semuanya, nggak pantas. Dirubahlah beradab lah, jaluk nang Allah ke orang duwe adab yo. Orang ditotok kromo blas itu ya orang gena lah. Jelas ya? Terus ke berapa sekarang Pak? 5 apa 6? 6 Pak ya. 6. Sebelum meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahulukan kita bersedekah sama orang lain dulu. Dahulukan kita bersedekah sama orang lain dulu. Jadi jenengan punya masalah apa gitu, punya masalah apa, aku tak sedekah sih nang orang lain. Aku tak berbuat baik kepada orang lain dulu. Takdimus sedekah, mendahulukan sedekah kepada orang lain sebelum meminta. Niku adab. Kok iso, Pak? Jadi Ibnu Qayyim, Anda itu kok minta dibantu oleh Allah, awakmu gak tahu bantu orang lain. Bukankah Allah mengatakan wallahu fi aunil abdi, maka anil abdu fi auni akhi. Allah akan membantu kepada saudaranya manakala saudaranya bantu, manakala hamba itu bantu saudaranya. Allah akan bantu insya Allah. Tapi Anda itu bantu dulu saudara-saudara kamu. Kan gitu Pak. Lah gimana caranya? Kita sedekah dulu sama orang lain lah. Keluarkan dulu pondo gizi. Pondo dulu lah. Model dulu. Sedekah kepada orang lain. Berarti Anda menolong orang lain. Membantu orang lain. Allah akan bantu kamu. Ini jenenge adab. Kita ini jaluk toh, wae, tapi nggak pernah ngasih ke orang, nggak pernah bantu orang, nggak pernah membantu kesulitannya orang, tapi jaluk, wae. Kita nggak pernah jadi tangan di atas, ya, tangan di bawah, atau ya, ya enggak lah. Bisa dipahami insya Allah. Baik. Sekarang lanjutannya. Ke berapa sekarang? Ke-7. Ke-7. Memuji Allah dulu. Sebelum meminta, memuji Allah dulu. Puji Allah dulu. Puji Allah dengan kayak la ilaha illallah
wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Puji Allah dulu. Baru minta, itu adab. Ora tahu muji Allah cukup jaluk. Ya oleh-oleh wae tapi kan enggak beradab, Pak. Puji Allah dulu. Sebanyak mungkin sebelum Anda minta itu puji Allah. Lanjutannya, dan bersolawat kepada Nabi. Kenapa kita bersolawat kepada Nabi? Karena makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah nabinya. Dan kita bersolawat kepada Nabi, otomatis Allah akan mengabulkan doanya jenengan. Solawat kepada Nabi. Jadi puji Allah dulu, marungono bersolawat kepada Nabi. Gimana solawatnya, Pak? Umum bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Jangan sholli aja ya. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Terus Muhammad dipuji. Nabi kita Muhammad tadi solawati, ditaslimi. Jadi muji Allah, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, nah itu baru kelar, baru kelar. Nah, kata Ibnu Qayyim rahmatullah alaih, barang siapa yang berdoa dengan memenuhi poin-poin tadi, la yakadu yuraddu abada, tidak bakal ditolak selamanya. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala manakala apa? Terpenuhi poin-poin tadi. Manakala apa? Terpenuhi poin-poin tadi. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu 4 poin alhamdulillah selesai. Poin pertama apa tadi? Pentingnya doa, ya. Poin kedua, kisah-kisah para salaf, doanya dikabulkan. Ketiga apa? Penghalang-penghalang doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin keempat apa tadi? Agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesailah empat kerangka di dalam kajian malam ini. Kesimpulan Bapak Ibu, ayo kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa silahul mukmin. Doa itu senjatane wong mukmin. Kita nggak punya senjata kecuali hanya doa. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar jadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Taatilah Allah Subhanahu wa taala, ojo di maksiati. Insyaallah doa-doa kita akan dikabulkan dan mudah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah cukup pas 1 jam, tidak lebih dan tidak kurang. Tadi kita mulai kurang 5 menit, sekarang 26, masih lebih 1 detik. Saya insyaallah sesuai dengan perintah, jadi 1 jam nggak mungkin lebih. Sampai di sini insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, syadu ala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.